Kenalkan, namaku Putri. Ini Bagus dan ini Rudi. Kami bersahabat meskipun jurusan kelas kami berbeda. Dan ini adalah sekolahku. SMK SMTI Yogyakarta. Sekolah menengah kejuruan yang statusnya di bawah Kementerian Perindustrian. Kami bersahabat meskipun jurusan kelas kami berbeda. Aku di kelas jurusan kimia analisis, Bagus di kimia industri, dan sedangkan Rudi teknik mekatronika. Persahabatanku dengan Bagus dan Rudi sangat lekat, meski terpisahkan dinding-dinding kelas jurusan. Ini adalah kegiatan di ruang praktek laboratorium jurusanku, yaitu kimia analisis. Kegiatan praktek di lab ini bagiku selalu mengasyikkan. Nah, kalau ini adalah praktek jurusan kelasnya Bagus, kimia industri. Sedangkan ini praktek jurusannya Rudi, yaitu teknik mekatronika. Ada banyak kegiatan ekstrakurikuler yang sangat menyenangkan di sekolahku tercinta, SMK SMTI Yogyakarta. Ada karawitan, pramuka, basket, dan masih banyak ekskul menarik lainnya. Selain di kelas dan di lab, kami juga banyak menghabiskan waktu bersama di perpustakaan. Di sini banyak sekali buku sebagai bahan literasi proses pembelajaran. Dan yang paling membuat kami bangga, lulusan SMK SMTI Yogyakarta 80% langsung kerja. Kakak-kakak kelas kami yang sudah lulus sekarang banyak bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Dan perkenalkan, salah satu sosok penting di sekolahku, SMK SMTI Yogyakarta tercinta. Beliau adalah kepala sekolahku. Sebagai role model pendidikan vokasi, merupakan atribut yang disandang oleh SMK SMTI Yogyakarta. Kurikulum yang link and match dengan industri, pembelajaran dual system. Untuk Bapak Ibu tamu undangan, dimohon segera menempati kursi yang telah disediakan, karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi, Bapak Ibu tamu undangan,
Dimohon segera menempati kursi yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai. Dimanapun kalian berada, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mempunyai 9 sekolah kejuruan yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Untuk wilayah Kalimantan berada di Kalimantan Barat, Kota Pontianak, yaitu SMK SMTI Pontianak yang berdiri sejak tahun 1968. SMK SMTI Pontianak merupakan salah satu sekolah terbaik untuk tingkat SMK se-Kalimantan Barat dengan 4 program studi: kimia industri, teknik pemesinan, analisis pengujian laboratorium, dan teknik otomasi industri. Keempat program unggulan tersebut setiap tahunnya selalu berinovasi dengan industri dalam pengembangan kurikulum. Keunggulan lulusan SMK SMTI Pontianak yaitu mendapatkan ijazah dari Kemendikbud dan Kemenperin, sertifikat kompetensi BNSP, sertifikat FAPRO internasional, sertifikat bahasa asing, lulusan yang terserap di berbagai industri, pendidikan dual system yang merupakan pendidikan yang dilakukan di industri selama 1 tahun dalam bentuk praktek kerja industri, dan implementasi industri 4.0. Sekolah Menengah Teknologi Industri atau SMK SMTI Pontianak adalah satu-satunya sekolah di Pulau Kalimantan yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas di bidang industri. SMK SMTI Pontianak di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian RI. Didirikan pada 15 Januari 1968, SMK SMTI Pontianak kini memiliki 4 program studi, yaitu kimia industri, teknik pemesinan, analisis pengujian laboratorium, dan teknik otomasi industri. Tidak hanya mendapatkan ijazah, lulusan SMK SMTI Pontianak mendapatkan 7 keunggulan sekaligus, seperti semboyan sekali mendayung 7 pulau terlampaui. Selain ijazah, siswa akan mendapatkan sertifikat kompetensi, sertifikat internasional, dan sertifikat bahasa asing. Selain itu, lulusan dapat terserap dan bekerja di industri. Sistem pendidikan yang digunakan adalah dual system dengan pola 3-2-1, yaitu 3 semester di sekolah, 2 semester di industri, dan 1 semester kembali ke sekolah. Siswa SMK SMTI Pontianak juga telah disiapkan untuk menghadapi era industri 4.0, sehingga memiliki daya saing yang mumpuni untuk menatap masa depan. SMK SMTI Pontianak juga telah menerapkan Smart Class, Smart Building, Smart Workshop, dan Smart Office. Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, SMK SMTI Pontianak memiliki fasilitas berupa perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium mikrobiologi, laboratorium instrumen, laboratorium kimia analisis, laboratorium proses industri kimia, ruang otomasi, workshop kimia industri, workshop teknik pemesinan. SMK SMTI Pontianak telah bekerja sama dengan mitra industri baik dalam dan luar negeri. Pada tahun ini, kami membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada putra-putri Kalimantan Barat untuk bergabung bersama kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Untuk orang tua siswa SMP kelas 9 dan guru-guru, kami tunggu kehadirannya di SMK SMTI Pontianak untuk berkunjung melihat secara langsung kegiatan pembelajaran di SMK SMTI Pontianak. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website dan media sosial. Bapak Ibu tamu undangan dimohon segera menempati kursi yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai.
Bapak Ibu tamu undangan dimohon segera kursi yang telah disediakan, karena acara akan segera dimulai. Bagi peserta yang menghadiri online di Zoom meeting, Zoom akan kami tutup segera. Bapak Ibu dapat mengikuti acara launching Jarvis 2023 melalui akun YouTube official Kementerian Perindustrian. Sekali lagi, bagi peserta yang menghadiri online melalui Zoom meeting, Zoom akan kami tutup setelah dimulainya acara. Bapak Ibu dapat mengikuti acara Jarvis 2023 melalui akun YouTube official Kementerian Perindustrian. Produktivitas kegiatan industri manufaktur di Indonesia dan menjawab tantangan revolusi industri keempat yang dimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia atau yang sering disebut Industri Revolution 4.0. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian menyiapkan sejumlah tenaga kerja industri jenjang Diploma 2 yang berkompeten. Selamat datang di Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng. Arah pengembangan Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng berbasis dengan kurikulum yang mengacu pada SKKNI dengan menyelenggarakan 3 program studi. 1. Analisis kimia. Dalam bidang analisis kimia, proses perkuliahan ditujukan mencapai level SKKNI pada level 4, sehingga perkuliahan ditekankan pada bidang praktikum dengan tahapan 1. Mempersiapkan sampel, 2. Menyiapkan alat dan bahan, 3. Melakukan proses pengujian, 4. Merapikan alat dan bahan pengujian yang telah digunakan, 5. Membuat laporan hasil pengujian. Agar lulusan memiliki kemampuan untuk menyediakan data analisis kimia, program studi analisis kimia memiliki 6 laboratorium. Laboratorium pengujian dasar, laboratorium uji makanan dan minuman, laboratorium uji pakan ternak dan hasil agro, laboratorium semen dan bahan tambang, laboratorium mikrobiologi, laboratorium lingkungan. 2. Program studi teknik listrik dan instalasi
Di laboratorium ini perbandingan kurikulum tetap dibagi, praktek 70% dan teori 30%. Ini juga diharapkan agar lulusan memiliki kemampuan untuk merencanakan, melakukan, memantau kegiatan kelistrikan dan instalasi pada industrial manufaktur dengan 6 laboratorium. Laboratorium bengkel listrik, laboratorium instrumental dan pengukuran, laboratorium sistem tenaga, laboratorium komputer dan desain, laboratorium elektronika, laboratorium kendali. 3. Program studi teknik perawatan mesin. Program studi ini juga memiliki workshop guna mencapai pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang kerangka kualifikasi nasional KKNI level 4. Dalam workshop terbagi atas laboratorium desain, laboratorium pemeliharaan dan perawatan mesin, laboratorium pengukuran, laboratorium gambar teknik, laboratorium CNC, laboratorium hidrolik, laboratorium kontrol, laboratorium fabrikasi, laboratorium produksi atau manufaktur. Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng juga memiliki fasilitas penunjang seperti perpustakaan, sarana olahraga, dan suasana kampus yang nyaman. Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal merupakan politeknik yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Politeknik ini didirikan dengan tujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam bidang furniture dan pengolahan kayu. Pada pelaksanaan pendidikannya saat ini, Politeknik telah mengadop sistem link and match yang berasal dari Jerman dan pada pelaksanaannya telah menggunakan penjadwalan sistem blok. Pembangunan Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu merupakan salah satu tindak lanjut dari Memorandum of Understanding antara Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan Singapura yang ditantangani dalam kegiatan Leaders Retreat peringatan 50 tahun hubungan diplomatik RI Singapura. Politeknik ini didirikan dengan 3 tujuan, yaitu pertama, untuk mendorong pertumbuhan investasi industri melalui penyediaan tenaga kerja industri lokal yang kompeten. Kedua, untuk memberdayakan SDM di wilayah Semarang Kendal untuk menjadi tenaga kerja industri kompeten sesuai dengan kebutuhan industri. Dan yang ketiga adalah sebagai pusat inovasi dan penelitian serta pengembangan industri furnitur dan pengolahan kayu. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal memiliki 3 program studi, yaitu program studi D3 Teknik Produksi Furnitur, program studi D3 Desain Furnitur, dan program studi D3 Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu membuka pendaftaran dengan tahapan pendaftaran dan pengisian data, serangkaian tes dan seleksi, hingga pemberkasan jika dinyatakan diterima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian, Bapak Mas Rohan. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian, dan serta di kementerian lembaga yang terundang. Yang kami hormati para pimpinan dari perusahaan industri serta pengurus asosiasi dan mitra industri. Yang kami hormati pimpinan sekolah menengah, politeknik, dan akademi komunitas serta Kepala Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian di seluruh Indonesia. Dan juga kami hormati para rekan-rekan media serta seluruh tamu undangan yang hadir secara fisik maupun virtual. Puji syukur kami panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang dalam acara peluncuran jalur penerimaan vokasi industri Jarvis Kementerian Perindustrian yang diselenggarakan pada hari ini di tanggal 10 April 2023 secara hybrid di Politeknik APP Jakarta. Perkenalkan, saya Dinar Safa yang akan memandu acara hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Kementerian Perindustrian saat ini memiliki 11 politeknik, 2 akademi komunitas, dan 9 SMK SMTI atau SMAK yang tersebar di 12 provinsi. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menerapkan best practice pendidikan vokasi yang baik, yaitu pendidikan yang adaptif dengan kebutuhan industri, memiliki spesialisasi pada sektor industri tertentu, berbasis kompetensi, memiliki kerjasama industri dan kerjasama internasional, serta menyelenggarakan pendidikan sistem ganda atau dual system dalam menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dan berdaya saing global. Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya mari kita bersama-sama menyimak laporan dari Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian. Kepada Ibu Emi Suryandari, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan Madya Kementerian Perindustrian dan kementerian lembaga yang mewakili, yang terhormat para pimpinan perusahaan industri, asosiasi industri, para direktur, politeknik, akademika komunitas, para kepala SMK, kepala Balai Diklat Industri, serta para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara hari ini, dan juga kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita semua dianugerahi kesehatan sehingga bisa bersama-sama menghadiri acara peluncuran jalur penerimaan vokasi industri atau Jarvis
di Kementerian Perindustrian pada tahun 2023 bertempat di gedung APP yang sangat kita banggakan ini. Bapak Ibu sekalian dan Bapak Kepala BPSDMI yang saya hormati, mengawali acara ini perkenankan saya untuk melaporkan beberapa hal terkait kegiatan peluncuran jalur penerimaan vokasi industri atau JARVIS Kementerian Perindustrian tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama, Bapak, kita di Kementerian Perindustrian memiliki 22 sekolah vokasi yang terdiri atas 11 politeknik industri dan akademi komunitas dan 11 SMK yang tersebar dari Aceh sampai ke Bantaeng dan juga Morowali. Adapun pada saat ini jumlah siswa kita sebesar 17.930 siswa. Dan unit pendidikan vokasi di Kementerian Perindustrian ini dengan spesifik untuk menyediakan SDM industri telah menerapkan best practice pendidikan vokasi melalui pertama adalah kita menyelenggarakan pendidikan vokasi yang memang sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam hal ini karena kita melihat bahwa sangat ada spesifikasi tertentu yang dimiliki oleh SDM kita, dan ini menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab dari vokasi Kementerian Perindustrian untuk bisa memastikan bahwa kebutuhan SDM industri itu terpenuhi oleh sekolah-sekolah vokasi kita. Kemudian kedua, kita juga sekolah vokasi kita menyediakan sistem pendidikan yang kita sebut sebagai dual system, di mana secara keseluruhan 30% pendidikan dilakukan di kelas dan 70% dilakukan melalui praktek di industri. Tentu hal ini kita pastikan untuk supaya lulusan-lulusan kita SDM industri yang diluluskan oleh sekolah vokasi ini memang mempunyai kemampuan teknis, kemampuan teknikal yang memang diperlukan oleh industri dan siap bekerja di industri yang memang membutuhkan SDM industri yang berkompeten dan berdaya saing. Kemudian yang ketiga adalah sekolah vokasi kita juga berbasis kompetensi yang ditunjang dengan adanya dibentuknya beberapa lembaga sertifikasi profesi dan juga tempat untuk melakukan uji kompetensi, sehingga semua lulusan dari sekolah vokasi kita dipastikan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan standar yang sudah ada, yang memang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan industri, dan ini menjadi salah satu keunggulan dari sekolah vokasi yang berada di Kementerian Perindustrian. Kemudian kita juga dalam melaksanakan pendidikan vokasi mempunyai kerjasama dengan banyak perusahaan industri. Data terakhir ada sekitar 1.599 yang menjadi mitra industri kita, dan kerjasama selalu kita lakukan dalam artian untuk memastikan bahwa perkembangan di industri pun juga diikuti oleh perkembangan di dunia vokasi kita, sehingga artinya anak didik pun juga akan bisa mengetahui arah perkembangan industri seperti apa, dan juga para tenaga pengajarnya dalam hal ini dosen dan juga guru-guru untuk bisa selalu mengikuti perkembangan, karena memang perkembangan di industri adalah sangat dinamis, sangat cepat pergerakannya, sehingga memang harus dibutuhkan sumber daya manusia industri yang sangat adaptif dan juga fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang ada. Kemudian kita juga sarana di sekolah vokasi kita, Bapak, kami laporkan, kita juga sudah dilengkapi dengan beberapa peralatan, kemudian laboratorium, kemudian workshop industri, dan juga beberapa sekolah sudah memiliki teaching factory atau pabrik dalam sekolah istilahnya, dan ini menjadi salah satu tempat untuk anak-anak didik di sekolah vokasi Kementerian Perindustrian untuk bisa segera mempunyai kompetensi dan skill yang sangat diperlukan dan sangat siap untuk bekerja begitu mereka lulus sekolah. Dan yang terakhir, sekolah vokasi di Kementerian Perindustrian ini kita juga mempunyai beberapa kerjasama dengan dunia internasional seperti dengan Jerman, Belanda, Swiss, Singapura, Kanada, dan Australia. Dan ini menjadi salah satu hal yang kalau boleh kami sampaikan bahwa ini menjadi salah satu nilai keunggulan kita dibanding sekolah-sekolah vokasi dari yang non-Kementerian Perindustrian, karena memang kita menjadi rujukan untuk beberapa sekolah yang lainnya. Bapak Kepala Badan yang kami hormati,
terkait dengan beberapa hal tersebut di atas, tentunya ini juga tetap mengacu pada kebijakan Corporate University yang telah ditetapkan oleh Bapak Menteri Perindustrian melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1009 Tahun 2021 tentang pengembangan vokasi industri bertaraf global menuju Corporate University. Tentu Corporate University ini memiliki visi untuk memastikan bahwa vokasi industri yang ada di bawah Kementerian Perindustrian nantinya bisa mempunyai daya saing global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh. Tentunya kebijakan Korpu ini sudah di-launching oleh Bapak Menteri dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab bagi seluruh sekolah vokasi yang berada di bawah Kementerian Perindustrian untuk secara kontinu, secara berkesinambungan melakukan banyak hal perubahan untuk kita bisa mewujudkan vokasi industri yang bertaraf global. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka menjadi calon mahasiswa di Politeknik dan Akom di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada hari ini kami akan meluncurkan jalur penerimaan vokasi industri atau JAVIS Kementerian Perindustrian yang keempat kalinya. Dan di sini tentu kalau kita bicara ada 11 Poltek dan 11 SMK, ini secara bersama-sama akan membuka jalur penerimaan mahasiswa barunya. Dan JAVIS untuk Poltek dan Akom ini akan menerima siswa-siswi lulusan SMK, SMA, MA, dan MAK, sedangkan untuk SMK, SMTI di lingkungan Kementerian Perindustrian akan menerima lulusan SMP dan sederajat. Dan semua proses ini akan dilakukan secara online melalui website dan pendaftaran akan dimulai terhitung dari hari ini sampai tanggal 19 Mei 2023. Adapun target yang akan diterima untuk Poltek dan Akom pada tahun 2023 di 11 sekolah adalah sebanyak 4.053 mahasiswa baru, sedangkan untuk SMK adalah sebanyak 2.399 siswa. Besar harapan kami penerimaan mahasiswa baru dan penerimaan siswa baru melalui program JAVIS ini akan bisa memberikan manfaat dan juga bisa dimanfaatkan oleh semua lulusan yang ada, karena memang kami meyakini bahwa sekolah vokasi yang ada di Kementerian Perindustrian ini mempunyai keunggulan-keunggulan yang perlu untuk selalu kita tingkatkan. Demikian laporan kami, Bapak. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala BPSDNI untuk memberikan sambutan dan secara resmi meluncurkan jalur penerimaan vokasi industri atau JAVIS 2023. Dan atas perkenan dan kesediaan Bapak kami mengaturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, serta rekan-rekan insan industri di seluruh Indonesia, selanjutnya adalah sambutan Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian, yang mana sekaligus meresmikan peluncuran jalur penerimaan vokasi industri JAVIS tahun 2023. Untuk itu, mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Mas Rohan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pejabat pimpinan Kementerian Koordinator PMK, kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transportasi dan Transmigrasi, kemudian juga Kemendikbud Dikti atau yang mewakili,
yang kami hormati para pejabat pimpinan Madya dan Pratama Kementerian Perindustrian, yang kami hormati dan yang sangat saya kangeni Pak Sarif Hidayat dan Pak Adas Nader, mantan sekjen yang dua-duanya menjadi pengajar hebat di sekolah vokasi kita. Kita kasih aplaus pada beliau. Para pimpinan perusahaan industri dan asosiasi industri, para dosen dan serta para undangan, hadirin sekalian yang berbahagia, baik yang hadir melalui offline maupun online, dan tentu juga calon mahasiswa-mahasiswi dan calon pelajar di Sekolah Vokasi Kementerian Perindustrian, serta masyarakat Indonesia yang kami hormati. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini dapat bertemu wajah, bertemu hati dan pikiran kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk menghadiri acara peluncuran jalur penerimaan vokasi industri atau yang terkenal dengan JARVIS tahun 2023 Kementerian Perindustrian. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bahwa sektor industri merupakan faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor industri dalam membangun ekonomi nasional. Pada tahun 2022, kinerja industri terlihat dalam bentuk sumbangan PDB terbesar yaitu 16,48%, penerimaan pajak terbesar yaitu 28,7%, kontribusi dalam ekspor nasional mencapai 70,6% dari total ekspor nasional atau senilai 206,34 miliar US dollar. Selanjutnya, industri pengolahan nasional juga mampu menarik investasi sebesar 457,6 triliun atau 37,91%, sehingga membuka peluang dan lapangan pekerjaan bagi 19,11 juta orang pada Agustus 2022 yang lalu, yang artinya telah terjadi penambahan tenaga kerja sektor industri sebanyak 465.000 orang atau naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga sektor industri mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mendukung industri berkembang secara berkelanjutan, SDM industri merupakan subjek pembangunan ekonomi dan tidak terpisahkan dari proses produksi itu sendiri. Tahun 2018 yang lalu, Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara, di mana nilai Human Capital Index Indonesia atau HCI Indonesia adalah 0,53. Agak tertinggal dari beberapa negara Asia Tenggara. Perlu diketahui bahwa Human Capital Index digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya manusia di negara tersebut, yaitu dilihat dari pengetahuannya, kemudian keterampilan dan kesehatan yang dianggap menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Untuk tahun 2020 yang lalu juga sebetulnya sudah meningkat HCI kita ya, meskipun masih di bawah Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Untuk itu tentu kita berikhtiar sekuat tenaga agar HCI kita meningkat, bahkan bisa melampaui tetangga-tetangga kita. Hadirin yang saya hormati, dari data yang saya kemukakan di atas, perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia industri melalui pendidikan dan pelatihan dalam bidang pengembangan keterampilan atau yang kita kenal dengan program vokasi.
yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Peran strategis yang bisa kita lakukan melalui pendidikan vokasi antara lain adalah pertama, penyediaan tenaga kerja yang terampil dan kompeten yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua, dengan tersedianya tenaga kerja yang terampil dan kompeten tersebut, maka industri dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produknya. Kemudian yang ketiga, lulusan pendidikan vokasi dapat langsung bekerja, ya, yang tentu akan mengurangi kemiskinan, ya, dan tentu akan menambah kesejahteraan rakyat kita. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan inovasi dan teknologi. Hadirin yang saya hormati, seluruh unit pendidikan vokasi industri Kementerian Perindustrian telah menerapkan pendidikan berbasis kompetensi yang bermitra dengan industri. Keberadaan industri merupakan mitra strategis dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi sehingga terlihat aktif, sehingga terlibat aktif, ya, mulai dari proses perekrutan, praktek kerja industri serta penempatan tenaga kerja. Pendidikan vokasi di Kementerian Perindustrian hingga saat ini telah mempunyai, tadi disebutkan oleh Bu Kapus, 1.599, ya, kurang 1.600 mitra industri dan telah menyelenggarakan pendidikan sistem ganda yang telah link dan match dengan industri. Tentu dukungan dari mitra luar negeri seperti dari Swiss, Jerman, dan Singapura juga menguatkan kualitas unit pendidikan Kemenperin dalam mencetak SDM industri unggul yang tidak hanya berkiprah di kancah nasional tetapi juga siap berkompetisi di dunia global. Hadirin yang saya hormati, dalam menghasilkan lulusan SDM industri yang berkualitas, Kemenperin menyelenggarakan jalur penerimaan vokasi industri atau JARVIS yang saat ini adalah untuk yang keempat kalinya, yang akan berakhir mulai hari ini dan berakhir pada tanggal 19 Mei 2023. JARVIS untuk politeknik dan akademik komunitas diharapkan dapat menjaring 4.053 mahasiswa baru, sedangkan JARVIS SMK akan menampung sekitar 2.399 siswa. Ini tadi kalau disebutkan oleh Bu Kapus, ya, itu kalau digabung dengan mahasiswa baru nanti, itu mahasiswa dan pelajar vokasi kita ini sudah lebih dari 18.000, insya Allah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Demikian Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelum diakhiri, barangkali izinkan saya memberikan sedikit pantun. Ini pesan dari Pak Syarif Hidayat. Kecil-kecil si ikan teri, sangat banyak di pinggir kali. Niatkan sekolah sepenuh hati, menjadi lulusan terbaik untuk membangun industri. Satu lagi Pak Harif, ya. Tembok raksasa ada di Cina. Italia punya menara Pisa. Menggapai impian bukan hanya cita-cita, program JARVIS kita jadi solusinya. Terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, saya nyatakan dengan resmi program JARVIS Kementerian Perindustrian tahun 2023 ini secara resmi dimulai. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu insan industri di Indonesia, dengan demikian acara peluncuran jalur penerimaan vokasi industri Jarvis tahun 2023 telah selesai. Semoga sumber daya manusia industri semakin kompeten, inovatif, dan berdaya saing global untuk terus maju dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia, sebagaimana yang kita harapkan bersama. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berpuasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Saya Dinar Safa selaku pembawa acara hari ini, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Mas Sanusi sini, Mas. Turun kan?
Izin Pak, doorstopnya di sini ya Pak. Bu, itu banyak wartawan Pak. Iya, di sini nggak apa-apa ya Pak. Oke, ya. Ini Pak Rablan, ini Pak Chandra. Staf saya tapi